Ya pemirsa, masih bersama kami di Ayu Siang pemirsa. Sebanyak 7 orang calon siswa asal JETIS Yogyakarta tidak diterima pemirsa. Dan berikut informasinya. Setelah ditutup dan memenuhi kuota, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru PPDB di SMP Negeri 6 Yogyakarta menuai protes orang tua calon siswa. Pasalnya setelah hasil PPDB jalur zonasi radius diumumkan pada 26 Juni lalu, ada 7 orang calon siswa yang berdomisili di dekat sekolah justru tidak diterima. Orang tua pun mempertanyakan regulasi PPDB jalur zonasi. Salah satu orang tua calon siswa mengaku heran karena tak satu pun calon siswa dari RW 04 Kelurahan Cokro Diningratan, Kecamatan JETIS Yogyakarta yang diterima di SMP 6 Yogyakarta. Padahal tempat tinggal mereka satu RW dengan SMP 6, tepatnya persis di belakang sekolah. Kan ada di wilayah RW 04. Kenapa anak-anak RW 04 tidak diterima semua dari 7 yang mendaftar, sedangkan RW 08, 09, 03 malah diterima. Dan kita di sini menanyakan mekanisme ini gimana, cara penghitungannya gimana juga kita nggak tahu kan, kita orang awam. Sementara itu pihak SMP Negeri 6 Yogyakarta mengaku tidak bisa berbuat apa-apa lantaran sistem seleksi PPDB sudah diatur oleh pusat. Pihak sekolah hanya membantu melaporkan temuan di lapangan dan keluhan orang tua calon siswa. Kalau untuk tidak masuknya itu karena berkaitan dengan sistem gitu ya. Jadi untuk RW 4 itu kalau di Juknis itu masuk di peringkat 4. Jadi untuk peringkat satunya itu RW 8, kemudian peringkat 2-nya RW 3, peringkat 3-nya itu RW 9, baru peringkat 4-nya itu RW 4. Sementara itu di Bandung, Jawa Barat, warga mengapresiasi keputusan pihak SMA Negeri 5 dan SMA Negeri 3 Kota Bandung yang mendiskualifikasi puluhan calon peserta didik yang diduga melakukan kecurangan dengan memasukkan kartu keluarga dalam proses PPDB. Dalam PPDB tahap pertama, pihak SMA Negeri 3 mendiskualifikasi 68 calon siswa. Sementara SMA Negeri 5 mendiskualifikasi 28 calon siswa yang terindikasi melakukan kecurangan. Dalam PPDB tahap 2 ini, pihak sekolah berjanji akan memperketat pengawasan untuk mencegah kecurangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, berbagai bentuk kecurangan dalam penerimaan peserta didik baru masih saja terjadi dari tahun ke tahun di berbagai wilayah pemirsa. Dan berikut pemirsa di antaranya yang kerap kali ditemukan dan ini juga bisa jadi perhatian semua masyarakat di Indonesia. Yang pertama pemirsa, kita bisa melihat modus pertama adalah modus titip kartu keluarga, di mana orang tua ini menitipkan kartu keluarga dan memasukkan nama anak ke dalam kartu keluarga orang lain yang jarak rumahnya dekat dan berada pada zonasi sekolah yang diincar pemirsa. Sementara pemirsa ada modus lainnya, yaitu adalah modus kedua adalah modus titipan, di mana orang tua pemirsa ini biasanya menitipkan anak kepada pejabat atau pihak sekolah untuk dapat diterima dengan mudah. Dan hal ini menyalahi prinsip objektif, transparan, dan juga keadilan pemirsa. Dan berikutnya pemirsa ada juga praktik jual beli kursi. Dan modus ini biasanya orang tua membayar pihak tertentu agar anaknya diterima dan seringkali oknum sekolah di mana tindakan ini sudah masuk dalam pelanggaran PPDB. Dan terakhir pemirsa masih ada modus lainnya, yakni modus pungutan liar yang biasanya dilakukan oleh pihak sekolah dengan alibi dana sumbangan ini untuk membeli seragam dan buku tertentu. Dan hal inilah pemirsa yang menyalahi prinsip akuntabel. Dan jika pemirsa atau beberapa orang tua ada kecurigaan tertentu bisa langsung melaporkan ke pihak-pihak terkait pemirsa terkait kecurangan tersebut. Lalu bagaimana pemirsa menyikapi banyaknya kecurangan yang terjadi dalam PPDB? Pemerintah telah menyiapkan saluran-saluran pengaduan yang dapat digunakan oleh masyarakat. Dan berikut di antaranya pemirsa. Yang pertama pemirsa, kita akan melihat ini pelaporan bisa dilakukan ke unit-unit layanan terpadu, di mana ini ada Kemendikbud di www pemirsa kemendikbud.lapor.go.id.
Sementara juga ada di kedua melalui Ombudsman pemirsa di call centernya di 137 atau di www.ombudsman.go.id. Pemirsa bisa melaporkan langsung ke dua akun tersebut pemirsa. Kemudian pemirsa ketiga, pengaduan melalui Direktorat Jenderal Kemendikbud, di mana ada posko pengaduannya pemirsa di posko pengaduan.itjen.kemendikbud.go.id. Kemudian di situs terakhir pemirsa, ini adalah situs Saber Pungli, di mana adalah di situs saberpungli.polkam.go.id atau ada di nomor akun WhatsApp-nya juga ada pemirsa di 08 1-nya 4 kali, 08 1-nya 4 kali. Dan pemirsa bisa melaporkan semua kasus dari kecurangan PPDB yang mungkin dia alami atau saudara Anda, keluarga Anda juga mengalaminya pemirsa. Dan pemirsa kami akan sampaikan juga ini berikut ancaman pidana bagi orang tua yang melakukan pemalsuan dokumen kependudukan PPDB pemirsa atau untuk kepentingan PPDB. Yang pertama di sini kita akan melihat bersama-sama siapapun yang melakukan pidana pemalsuan dokumen kependudukan melanggar pasal 94 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pemirsa tentang administrasi kependudukan. Kemudian jika memang terbukti dan terancam pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda sebanyak 75 juta rupiah. Jadi laporkan jika ada kecurangan tentang PPDB untuk anak-anak kita semua. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lain. RPA Partai Perindo beraudiensi dengan Kementerian Ketenagakerjaan terkait kasus Nursiah, karyawan yang tidak dipenuhi hak-haknya oleh perusahaan eksportir ikan di Jakarta Utara. Audiensi untuk meminta Kemenaker memfasilitasi kasus ini agar hak Nursiah terpenuhi. RPA Perindo terus mengawal Nursiah, seorang ibu yang diduga diupah di bawah UMP oleh perusahaan eksportir ikan di Penjaringan, Jakarta Utara. Audiensi pun digelar dengan Ditjen Binwasnaker dan K3 Kemenaker RI. Audiensi ini memaparkan kasus yang dialami Nursiah dan meminta Kemenaker memfasilitasi kasus ini agar PT SLT membayarkan hak-haknya sebagai karyawan. Kami berkomitmen sampai Nur ini mendapat kepastian hukum dan rasa keadilan. Oleh karena itu, kami mempertanyakan hak-hak Nur yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Dan terkait dengan pelanggaran itu, lamanya penanganannya, inilah kita harapkan perusahaan segera merealisasikan dan Kemenaker memfasilitasi secepatnya. Pendampingan yang dilakukan RPA Perindo untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum terhadap Nursiah. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Indra Purnama, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah mewah di kawasan Kemang, Jakarta Selatan beralih surat kepemilikan lewat modus menurunkan daya listrik oleh mafia tanah. Terduga mafia tanah yaitu Santoso Halim juga merupakan pengemplang utang ratusan miliar rupiah. Mantan diplomat Johan Effendi menjadi korban mafia tanah. Rumahnya yang berada di Kemang, Jakarta Selatan dijual tanpa sepengetahuannya dan suratnya dipalsukan. Awalnya pada 2016, pria bernama Husin Ali Muhammad menyewa rumah milik Johan Effendi. Lalu dengan modus ingin menurunkan daya listrik, Husin meminjam sertifikat hak milik rumah korban. Untuk meyakinkan korban, Husin bahkan membawa petugas PLN Gadungan. Ya, dipinjam lagi aslinya dengan alasan bahwa petugas PLN harus melihat aslinya. Harus melihat. Untuk menurunkan itu katanya salah satu prosedurnya harus melihat aslinya. Percaya dia. Dan dibawalah petugas PLN-nya. Dibawa petugas PLN dengan baju PLN. Baju PLN. Petugas PLN tanda kutip maksudnya ya Bang. Karena itu sebenarnya bukan petugas PLN ya. Bukan, palsu karena dandanin aja dia. Iya. Jadi setelah itu diserahkanlah yang asli di lobi rumahnya. Oke. Dibawa yang asli ini, dibawa ke dalam, tapi ditukarlah dengan sertifikat yang sudah dipalsukan sebelumnya. Karena sebelumnya udah pernah minjam fotokopian. Sudah pinjam fotokopian. Setelah SHM dipalsukan, rumah dijual ke Santoso Halim seharga 15 miliar rupiah yang belakangan diketahui hanya ditransfer 8 miliar ke pelaku Husin Ali. Korban sempat meminta pemblokiran SHM ke BPN, namun BPN membuka pemblokiran setelah ada sosok yang berpura-pura mengaku korban datang ke BPN. Dicabutlah blokir itu, jadi tanpa
melalui sesuai prosedur mestinya harus dikonfirmasi kepada Johan Effendi yang asli yang melakukan pemblokiran. Tapi hal itu tidak dilakukan. Korban kemudian melaporkan dugaan persekongkolan jahat yang melibatkan Santoso Halim, Husin Ali Muhammad, dan sejumlah pelaku lainnya ke polisi. Pelaku Husin Ali divonis 5 tahun karena terbukti memalsukan surat, sementara Santoso Halim masih diproses hukum. Namun dalam kasus mafia tanah lainnya, Santoso divonis 3 tahun penjara. Hingga kini, Santoso tidak diketahui keberadaannya. Bahkan ketika diminta klarifikasi terkait dugaan keterlibatan kasus mafia tanah, Santoso tidak merespon.